patch yang terakhir akan segera dimulai. Ini adalah pembuktian nih, akankah Fanny lepas kembali atau Dewa yang akan melakukan ban? Karena first pick untuk tim Liquid ID yang membuktikan kalau sekarang decisionnya ada di Dewa untuk ban atau enggak. Oke. Mau menyaksikan ya. Kalau ngomongin karakter Granger, Popheus tidak terlalu menakutkan tentunya. Tetap di ban, tapi dibalik itu semua, Ban jelas. Ya kan, soalnya second ya. Itu dia. Kalau yang tadi sebelumnya mereka di first, mereka yang ditawarin. Ya. Sekarang mereka yang bisa menawarkan dan gua rasa Liquid gak akan pernah ban karena Fanny di first pick. Ya, kalau padahal tadi saran gue dilepas juga, walaupun dia second, lepas aja. Tuker apa Ji? Ini tes ilmu. Waduh, tes ilmunya di match point Ji. Jangan aja, ini Harit ban kah? Harit ban sih harusnya. Harit ban. Harusnya ya. Bentar, yang lepas siapa berarti nih? Yif lepas. Susin. Justru menurut gue Yif kalau sampai prioritas ban agak menimbulkan tanda tanya sih. Ya, saya tadi Susin, Kalea. Iya, mending kayak Kalea. Susin, Kalea, ini masih banyak om. Ya. Diadu Dia mau ambil apa? Harit kalian diadu bisa? Susin, gue ban. Lanjutin. Biar bisa Kalea tukar Harit. Oke. Bisa. Hati-hati dengan Joy juga ya. Ingat Fabian punya Joy. Yang gue nggak tahu sih bakal di power pick atau enggak. Wah. Harit ban. Harit ban kalian terbuka. First pick ah. Ketika untuk kalian. Wasit tetap Kalea. Oh, Sisin ternyata. Itu dia. Sisin yang diamankan. Sementara ngelihat dari responnya Kalea plus 1 nih. Satunya bebas banget mau kemana. Ya, kalian ya. Kalian sudah oke, tinggal nyari partner nanti buat di pick yang ketiga ya nanti ya. Kalau mau diambil kalian Suyo, Kalea Suyo sih. Sampai sekarang opsi yang paling oke ya. antara kalian Suyo atau kalian Joy? Joy bisa jadi karena dinai Fabiannya juga. Ya. Tapi kalau misalkan mau objektif, iya Suyo. mending Suyo lah jelas. Ya, ada di Suyo. Dia juga makanya nggak takut banget untuk langsung buru-buru ke arah yang power. Dia succeed dulu ya. Walaupun tadi succeednya CSGL di game yang sebelum ini, ya udah nggak terlalu mengganas gitu loh. Ya, Kena makan malah. Hah? Kena makan Dua dia malah. kali. Iya. Tapi ya sekarang nggak ada Fanny. Kasusnya udah berbeda lagi. Joy diambil yang kita tahu Fabian bersama dengan Hilda. Wow. Wow. Ini 3 hero yang dibutuhkan untuk Liquid tuh. Yap. Udah keambil nih. Ini kayak udah hero comfort juga kan buat Liquid, tiga-tiganya. Iya Hilda biasanya. Aran. Biasanya jauh head. Ya, tapi Hilda Aran ya. Hilda Aran dan Joy-nya Fabian. Ya. Ini oke sih. Ya mereka keep juga untuk nomornya Chow, misalnya bisa diambil nanti. Khalid juga ada untuk main agresif di early. Bisa. Gimana kalau misalnya kita putar lagi om strateginya ke counter initiate? Nomornya shit. Matilda. Hilda ya. Cuman Oh. susah sih ya nggak ada POV gitu-gitu ya. Sebenarnya bisa, cuman Matildanya bakal diketokin Hilda. Wah. Atau kalau sampai ada Khalid tadi ya kan jadi counterpartnya juga. Ini kalau kita lihat Matrix yang diambil, Wow. itu menandakan para pasukan dari tim Liquid ini sebenarnya masih ada Cloud atau Clean. Ya. Ini combo yang sudah mulai marak ya. KB. KB, Kalea Matrix. Kalea Matrix. Karena damage-nya besar. Benar. Tapi jarang muncul, bukan karena nggak ada yang ngambil om. Kaleanya berat dapat ini ya, kaleanya udah Iya. berat. Ya, tapi sekalinya lepas, Matrix tuh gak di-ban juga. Cuma memang jarang aja. Mungkin Iya. adaptasi pakai Matrix kali om ya. Belum tentu di pick kan. Ya, tapi Betik ini oke lah kalau mau ketemu dengan si Joy juga sebenarnya ya. Ini jawaban. Lawan Joy, bener. Dia tembakin aja kan. Tapi dengan catatan menang item. Ya, menang item dan Joy-nya mungkin nggak beli glowing ya. Which is nggak mungkin juga beli glowing. Iya, susah. Jarang banget Joy ada Joy bikin glowing. Ya, selain event. Respect untuk mid-nya. Ini kalau mau agresif misal nih, kita bicara soal agresif buat Dewa. Apakah mereka akan berusaha untuk mendapatkan Lunox mid lagi? Lunox di mid lane ada 2 follow up berarti. Ya ada 2 follow up, bisa Matrix, bisa Lunox. Gua rasa cukup 1 sih. Kayak utility juga lumayan penting kan untuk efek sisi lainnya. Satunya lagi badan. Mungkin kalau memang kalahnya di roam, XP-nya bisa ngambil macam Hylos. Yes, kalau misalnya ke arah Hylos, ke arah badan ya. Kalau karena Buat- damage ya cici lah. Apalagi? Buat nyerap damage-nya dulu sekarang. Tapi yang gue takutkan nih, men, kalau dia udah mainin ke arah DPS nih. Godlaner DPS bahaya juga loh. Ya, gua ngeliat DPS kayak yang di belakang atau yang mandiri nih. Yang mandiri. Kalau gitu. Oh, itu juga bisa sebetulnya. Tapi low event juga bagus ya. Yep. Ini penguasaan map yang akan hilang dari Dewa United. Nah sekarang coba untuk Mueza kembali kan? Kalau kaliannya di EXP. Kayaknya Kalea Romer aja sih om. Kalea Romer. Kalea Setuju. Romer. Berarti satu badan?
plus badan lagi satu. Satu badan, siapa yang bisa jadi badan tebal ya? Kita selalu pengen, gatel banget ya, gluk gitu ya. Iya, tapi badan. Oke, badan. Ya. Tadi gue pikir kalau memang mau tutupin badannya dia butuh high loss kan. Tapi ternyata efek sisi om yang dicari om. Iya, dan juga Hylos agak rentan ya kena Chusin. Itu dia. Gak mau angkat-angkat. Nah ini kalau keluarnya Chow juga masih bagus buat Iya. tim Liquid. Kalau Chow sih lumayan ya, maksa banget ini dari tim Dewa untuk berjaga lebih ketat. Gue penasaran goldnya. Goldnya, Bruno mungkin. Bruno safety sih. Bruno mungkin. Atau kalau mau asuransi, Cloud. Cloud Ya ya. berani nggak dia main Cloud sendiri sekarang? Pertanyaan. Tergantung sih. Selama bisa bawa Purify, ya siapapun lah retail defense. Ya Bruno. Iya kan? Karena itu defense. Kalau nggak Bruno ya Cloud, tergantung dia mau main apa sekarang. Chow Chow dan 1-1. Wadaw. Oke. Tutor 1-1 ada di Kyo kah? Wadah! Tutor 1-1 ada di Kyo kah manis? Ya. Chow Hilda ya. Extra pressure di early game mid-nya. Pilihan untuk Okta mau main full damager ada Lunox. Atau kembali dengan hero santai saja di belakang. Mungkin seperti Cecil atau Novaria. Gue setuju Nova sih om. Untuk penetrate yang lebih gampang kena juga nantinya pas lagi Oke. defense. Sama Renner juga. Renner juga. Renner juga. Tapi kalau mereka main ke arah Nova, ini bisa mainan jadi untuk Fabian. Ya itu yang harus menjadi catatan. Nah itu dia ya. Dia harus benar-benar bisa nahan nih. Sebenarnya bisa Ji. Astral Liquor keluarin. Terus diem di tembok dulu. Itu salah satu solusi buat lawan Joy. Cuma masalahnya ada nggak momen kayak gitu? Karena mau panik kan biasanya. Lunox. Lunox damage ternyata 2 fall out damage om. Yap, Seperti itu yang dia. udah om Papa bilang tadi. Ya, kita sudah melihat rekap ya bagaimana Lunox juga ini positif record untuk Dewa. Bisa mengejutkan lawan, tapi sekarang harusnya tim Liquid mereka tidak terkejut. Karena kita pun sudah bisa agak membaca gitu loh mereka bakal mau kemana. Tapi kalau misalnya kali ini kletiknya Om Awan nyala, berarti tandanya draft dari tim Dewa ini berhasil mengatasi permainan dari tim Liquid. Om Awan, Yap. masih menuju ke arah Liquid kah? Aku pengen lihat Lunox menang sih. Saya Lunox Dewa. menang. Lunox saya tim Lunox. Dewa, oke kalau Lim, Gua Dewa. Dewa. Predik aja Dewa. 2 vote untuk Dewa. Apakah Lunox akan menjadi jawaban untuk para pasukan dari tim Liquid? So, tanpa berapa lama, Epel Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Ini pembuktian juga ya dari Dewa United yang kemarin mendapatkan kekalahan telak 2-0. Dan sekarang mereka harus bangkit nih, seenggaknya mereka menyamakan kedudukan dulu dan game ketiga itu udah nasib yang berbicara. Iya. Oke. Dan Dewa sekarang mereka cuma punya single setup ya berarti ya. Kayak hanya akan mengandalkan Tsunami Slam. Kalau mau umpan lebih dekat ke teman-temannya mereka. Tapi follow up-nya kuat om. Dan ada Badang yang bisa nutupin juga nih kalau ada yang mau nge-backup. Ya. Ini malah kalau bisa kita lihat dari para pasukan tim antara Dewa dan juga Liquid yang bisa ngabsorb malah dari tim Dewa. Dari tim Liquid malah ya. Dia Oh, dapat ini. Banner ya di awal. Dia jaga pengen jaga jarak, dia nggak mau kayak game sebelum ini. Bener, kan dibalik game sebelumnya. Iya. Tapi dari yang belum om. Ya, belum sasing ya untuk Matrix, Weapon Master juga ada. Dan Mage lawan basic aman ini untuk kedua mid laner. Wow. Pull yourself together. Untuk Kalea. Kalea ya, sama kan? Wow. Ada Kalea yang bawa Tenacity, ada yang Pull Yourself. Tergantung penggunaan dari Battle Spell juga. Dan lihat arannya. Oh, surprise Aran. Langsung coba untuk melakukan sedikit distraction. Membawa ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tapi nampaknya kali ini turret udah habis, minionnya ada first blood. Di tangan dari sosok seorang Ray. Ya dia coba untuk buying time tadi selama mungkin. Tapi sayangnya memang udah dead end banget sih, 4 orang di sana. Yep. Udah gak bisa kemana-mana juga tadi ya. Apalagi sprint dipakai oleh Aran. Sedangkan terlalu banyak tadi pemain-pemain dari Dewa juga yang sudah mulai membayang-bayangi si Aran. Aduh, tembakan demi tembakan yang terkena Mueza. Ada strike lagi. Oh, tapi lihat di depan sana. Kalau bisa kita menyaksikan, bot lanernya agak cukup intens loh. Dan malah yang dominasi dari sosok seorang Kill. Makanya. Untuk mungkin karena di awal juga sih. Tapi gue masih menantikan nih setup dari Turtle. Oke, WD mencoba untuk memberikan sedikit drag time. Para pasukan dari tim Liquid belum ada yang melakukan kontes. Tapi nampaknya Fabian gagal. What a retribution dari seorang Ray. Bakal coba dipaksa tim fighter pasukan dari tim Dewa. Mereka killkan seorang Ray. Turtle memang didapatkan, tapi akan ada 3 poin killkah dengan adanya sosok dari seorang Okta dengan Chaos Assault terlalu sakit membuat Winnie tumbang. Jadi telan bumi dan bahkan seorang Mueza berhasil membuat Oh, flicker.
Tsunami Slayer terus serang Fabian dan tumbang begitu saja nampaknya. Tanpa ada basa-basi, Okta jawaban kali ini benar-benar langsung terjawab untuk Omoa. Ya itu dia ya, kekuatan Okta dengan Lunox. Pemain yang cukup fleksibel sebenarnya, tinggal bagaimana menemukan sinergi dengan dia. Bermain seputar dari Okta juga. Oke, tapi kalau misalnya ada satu kelemahan dari Okta nih, dia nggak pakai Purify. Oke, flicker ya. Iya. Bisa ditargetkan memang. Chance-nya bisa ditarget. Dia double or nothing, Ji. Apa? Gue pun Lunox ngerasa kayak Purify itu bukan opsi loh. Karena kalau dia nggak pakai flicker, dia nggak akan ada combo dual ultimate. Memang, dia memang gak ada combo dual ultimate. Tapi kalau ngomongin ke arah Purify, dia memastikan diri kalau dia nggak bakal di take down. Tapi kali ini lihat, damage terlalu sakit dari sosok serang Okta. Aran lari, ada Okta. Ya hampir saya terkena panah tadi barusan. Kalau Tapi gue dia bakal dibalikin. Tapi kalau Purify tetap dia masih bisa, setidaknya itu nggak menjadi target utama, Lim. Oke, Tsunami Slam dari Mueza, ada Masano juga serang WD. Ternyata terlalu sakit, tak bisa dibendung dan Fabian mencoba untuk bermain. Melakukan sedikit buying time. Ngedrake, team fight yang dimiliki dari Dewa yang sudah dimenangkan oleh Dewa ini untuk dinetralisir. Ya, belum ada kayak Assault juga yang ready memang untuk Okta. Dan Kyo, Corrosion untuk Kyo. Agak sedikit unggul mungkin dari itemnya ya. Tapi BOD untuk first item buat maybe juga nanti sedang dikejar ke sana. Mungkin karena itemnya lebih murah sih, Om. Yang bisa dibelikan sama Kyo. Jadi kayak agak sedikit ke delay aja, tapi nanti akan tetap jadi juga sih. Ya, dan jangan lupa maybe itu punya shoes ya. Oke, Mueza. Ini bisa menjadi salah satu orang yang cukup menyeramkan. Tapi Widi dia nggak takut juga ya. Berkali-kali dia ngebuka boost dan kena damage yang cukup bahaya. Widi masih berani. Dia menang mobilitas soalnya. Iya, menang mobilitas. Tapi para pasukan dari tim Dewa, mereka mencoba untuk melakukan sedikit pengusiran. Tapi Q melakukan responsif untuk para pasukan dari tim Dewa United. Kita bakal lihat di sana penetrasi terlalu sakit. Mundur ke belakang Fabian. Membuat satu buah retribution, tapi ternyata nggak berhasil. Dan itu dia crossbow of Thing. Dari seorang Q berhasil dihindari dengan ada Order Billions. Kehilangan satu buah point kill. Nampaknya tidak gentar para pasukan dari tim Dewa. Kali ini mereka nampaknya membuat satu keputusan yang tepat untuk menuju ke arah turret terlebih dahulu supaya fight dari sustain team fight jadi lebih panjang. Ore! Mereka apa yang terjadi masih mau lebih dari 2 up Dragon yang on point ini dia. Okta tanpa dari Purify. Tidak bisa diselamatkan. Ore Nerapati kurang terlalu sakit dan Kyo. Yes. Satu poin kill yang sangat mahal dan shutdown. Finally didapatkan oleh Yeskiel. Ya udah nggak bisa kabur lagi tadi, pilihan terbaik untuk Okta adalah tuker. Ya, tuker. Dan dia masih sempat buat dapat satu ya. Yang memang masih cukup oke juga, tapi terlalu dalam tadi. Bagi pemain-pemain Dewa juga berusaha untuk melipat gandakan keuntungan mereka. Ini conceal play dari Widi tadi tiba-tiba hadir di bagian belakang. Tapi nggak ada Wave Dragon juga sih. Iya. Jadi nggak ada poin untuk inisiasi lagi. Mungkin kalau ada Wave Dragon ada damage tambahan tuh dari turret. Cukup, ada Aran juga udah ngejar lari tadi. Udah siap. Sementara lihat dari itemnya. Karena Blade of Whisper dong. Ya, Yodi ya. Ya lumayan cepat juga. Nantinya aku pengen ngelihatnya untuk si Suyo ya, karena dia masih belum menuju ke War X-nya, belum selesai. Mungkin ketika ada War X nanti dia akan jauh lebih sustain untuk Ray. Dan antivirus untuk Karan lebih bisa menjaga diri untuk di barisan depan juga. Tapi ini untuk kombinasi Okta, kita tahu damage-nya sangat cukup sekali sekarang. Jadi harus berhati-hati kalau sampai tertangkap, karena dia tidak akan terlalu tebal. Sakit sih. Mau setebal apapun nggak bisa lawan Okta, berat juga Om. Dan juga Aran ini kan antivirus. Ya. Iya, nggak ada magical defense ya. Bener, dia lebih prefer buat nahan damage si Oke, Tsunami Slam surprise! Hampir hilang. Masih ada waktu. Membalikkan kembali ke arah, tapi Mueza beri ke power defensif Okta di depan sana. Dengan adanya order pilihan sudah menghindari damage mereka dari seorang Fabian. Dengan adanya turtle yang akan muncul, yang ketiga membuat para pasukan dari tim Liquid ID. Nampaknya dia harus kehilangan sih. Kemungkinan besar dia akan kehilangan perfect turtle. Dan bahkan Dewa United memaksimalkan kondisi, maybe makin lebih jauh dari goldnya. Tapi Ray akan coba diancang-ancang dan retribution-nya tidak ada. Para pasukan dari tim Liquid, mereka dibalikin kembali ke adanya first strike dari Red. Benar-benar mengamankan semua dan ini dia keras Optek. This is Captain Kyo ready to take off. Winning. Satu damage yang instan terus baby, gak bisa dibendung sama sekali. Wow, itu dia. Tapi perbandingannya sekarang jadi tetap lebih untung untuk Dewa loh. Ya, Dewa dapetin perfect objective juga ya. Dan kalau memang di awal Beatrix belum punya item, coverannya ada damage dari Okta, ada Chaos Assault. Ya, jadi berdua. Make sure aja kill-nya bisa didapetin. Ya, make sure menang kuantitas ya. Hati-hati sama Kyo juga sih.
Tapi masih bisa dibalikin loh. Lihat, masih bisa dibalikin. Aran dari depan sana para pasukan dari tim Dewa mereka terdistract dengan dari seorang Aran. Berbeda dengan adanya sosok dari seorang One di tangan dari Maybe ya tadi ya. Dia yang terprosok dari awal. Kalau ini masih ada chance loh untuk Q. Kita juga melihat dari One yang terpakai mungkin sebelum-sebelumnya. Crossbow of Tank jarang buat kelihatan. Iya, dia cuma mainin mobilitasnya aja sama basic attack kan. Bener, cuman tadi kalau kita lihat Crossbow of Tank sudah 2 kali loh mengudara. Udah nyala ya. Sementara untuk di arah mid game, jujur harus lebih galak lagi dari Dewa. Tsunami Slam. Tsunami Slam-nya kali ini dihindari dengan Purify. Banner Threads juga di depan sana, langsung di following up. Cuma sayangnya, ini dia skill. Dia tenang banget pakai Purify ya, tunggu diangkat dulu dari atas. Pastiin dia terbang baru dia Purify. Ya itu oke. Ngebait Purify juga udah lumayan nilai plus kok. Nilai plus dan Favian udah punya Holy Crystal. Dengan kondisi yang terpuruk kali ini agak lumayan cukup cepat. Tapi dengan tidak adanya sosok dari Tsunami Slam mereka membalikan ada Favian. Mentargetkan seorang Red. Tapi damage yang terlalu besar tidak bisa dipentul down. Tembakan dia virus Favian. Hanya tembakan peringatan untuk mundur para pasukan dari tim Lincoln sang kuda hitam. Ya, sayangnya Res yang tumbang. Jadi untuk setup sekarang di Lord mungkin power dari Dewa agak berkurang ya. Karena mereka butuh satu setupper lagi. Tidak hanya bisa mengendalikan Tsunami Slam. Favian mendorong lane jauh di bagian top. Dekat dengan Lord juga dan Kyo mendorong bagian bawah. Jadi secara untuk laning management dari tim Liquid ini cukup unggul ya. Terutama untuk di bagian lane jauh, di bawah. Phew! Jangan lupa untuk Battle Limon. Dan gue rasa sekarang ya untuk Dewa United mereka udah boleh kontrol dengan Resnya sih. Entah kenapa gue ngeliat Res, tugasnya Res ini cuman kalau nggak misalkan nutupin collapse damage, ya inisiasi gitu mau duluan mana ya terserah. Atau nunggu Moesanya yang setup. Dan langsung aja setup di depan sana dengan seorang Yeskiel. Tidak ada Purify kembali. Lihat checking boost yang sangat luar biasa bagus untuk para pasukan dari tim Dewa United. Menukar pelan damage yang terlalu besar dan Buesa tumbang. Itu dia, menunjukkan seorang Ray, menukar belakang tapi damage-nya Wind of Nature. Mencoba untuk menyelamatkan diri tapi kill. Terlalu terburu-buru menggunakan Wind of Nature. Kemudian ke arah belakang untuk seorang Aran ada sebuah jawaban. Maybe, mudah-mudahan damage-nya besar. Tapi satu hal yang harus Q perhatikan, dia terlalu terburu-buru menggunakan dari Wind of Nature-nya. Tapi pilihan sih sebenarnya Wind of Nature. Karena ada damage dari Octa juga. Yang bakal bisa menyusul. Jadi Wind of Nature ya cuman hanya akan menyelamatkan dari satu titik yaitu Maybe. Tadi kondisinya sebenarnya Ray sih, lebih ke antisipasi Ray-nya juga. Karena dikejar lagi Ray. Iya, dan takut Ray-nya kalau di soul server kan, tiba-tiba nge-burst kan. Tapi yang harus diperhatikan adalah prioritas. Sekarang, walaupun dia lagi ngejar Ray, kalau tembakan dari seorang Maybe itu belum ke arah dia, kayaknya nggak wise sih gunain Wind of Nature. Ya baru keunggulan yang signifikan ya. Untuk Maybe membalaskan kekalahan dia sebagai one juga nih game pertama. Iya, berarti tutornya gagal nih. Belum tentu dong. Tapi sekarang ya pasti Lord ada untuk Dewa United dan sekarang mereka slow push di bagian bawahnya. Purple bah, udah nggak bisa dia apain lagi. Bahkan sekarang nih, goldnya pun dipegang sama Dewa walaupun nggak sesignifikan game pertama. Iya, tapi lihat Muezanya ya, asisnya banyak banget tuh buat Mueza. Lompat lagi double strike, nope. Ada sedikit tekan Res harus hati-hati juga sih, jangan sampai kalau dia yang maju dan yang di belakangnya belum ready. Kita sering melihat skenario Res tumbang sendirian. Itu tadi kelihatan nggak sih? Tadi kelihatan nggak sih pas Res lagi ngintip ke dalam bus? Harusnya kelihatan, Ada dia Widdy. mundur. Iya, makanya ada Widdy di depan sana. Oke. Lordnya udah di-clear juga. Kalau Lord sudah di-clear, ini para pasukan dari tim Dewa, mereka tinggal harus sabar menunggu karena masih ada Super Wave. Udah bottom lane. Jadi follow up dengan adanya Beatrix ini akan sangat nikmat. Cuma, satu hal yang mereka harus perhatikan juga, targeting terhadap Favian ini nggak boleh dikesampingkan loh, Mawa. Ya, Favian ya. Karena memang Favian tadi juga dengan Rhythm. Oh, sebentar, Konsil. Oke, Council Gaming, Widdy mencari dimanapun, siapapun di depan sana, tapi Widdy! Kali ini dimakan dengan Sanisa, Yeskiel mencegar belakang, Baby Flicker for defensive, tembakan peringatan. Targeting mereka udah sangat tepat, tapi para pasukan dari tim Dewa berhasil mengantisipasi pergerakan tersebut. Memilih untuk mundur ke arah belakang para pasukan dari tim Dewa. Mencari di mana Favian berada, dan nampaknya berhasil pulang. Favian! Dewi Fortuna dengan ketenangan yang sangat tepat berhasil membawanya pulang ke base-nya. Nyaris banget tadi. Udah kelihatan bahkan tinggal... Udah kelihatan. Tapi basic attack yang tadi nggak bereaksi juga. Mid-nya akan langsung dipotong dan bawahnya akan di-follow. Oh, bawahnya akan di-following up. Clear minion dari seorang Q di depan sana harusnya sangat cepat. Tapi WD style of position. Belum ada duel striker, apakah penetrate? Oh my God. Terlalu sakit. Mundur ke belakang. Lihat Faviannya.
terlalu sakit gak bisa dibendung dan bahkan tidak ada crossbow dari seorang Q. Sekalipun mendekati karena Maybe yang sudah tidak memiliki flicker, Fabian masih belum bisa menumbangkan Maybe karena itu dia Rose Gold Meteor Safety. Wow, ini Dewa sangat-sangat unggul ya. Maybe bahkan sudah tidak terbendung lagi. Tapi gue suka targeting Gil. Ya, langsung ke Maybe memang benar. Cuman ya, gak bisa kalau hanya mengandalkan Fabian yang ya dia tipis di Assassin. Dan nabrak dengan full hero damager untuk Dewa. Lihat betapa cepatnya Lord ini akan diambil juga untuk Dewa. Ya, ada Lunok juga soalnya. Oke, langsung penetrate, menuju ke arah depan, menuju ke arah belakang, YesKiel. Udah ada Purify. Hati-hati, YesKiel menandakan kalau dirinya udah bisa menjadi target selanjutnya, Lim. Oke. Dan gua ngeliatnya sekarang 7.000 gold. Ini perbedaan gold yang memang gak separah dari game pertama. Cuma masih di menit 13 loh. Pressure dari Dewa ini gak bakal berhenti. Yap, setuju. Dan mereka banyak insurance ya. Siapa yang ditangkap nanti dengan Moeza itu pasti bakal bisa tumbang juga. Belum lagi Moeza, ini fleeting time dari tadi. Iya, itu dia sih. Ya, dominance ice untuk Moeza. Itu nyebelin banget sih, Om. Dibilang udah ulti, bisa tiba-tiba. Udah ulti, udah. Udah Ada ulti, lagi. ada lagi. Nah, udah trust issue akhirnya kan. Dan ini enak banget untuk Dewa United karena gue rasa makan depan pun ayo gitu loh. Semua yang ditangkap ini hilang langsung. Iya, orang Darkening plus Bennett gimana ya? Ini udah mimpi buruk sih. Siapapun yang keangkat kayak udah cuma bisa pasrah. Kecuali punya Immortal lah. Itu Iya. satu-satunya harapan. Dan sekarang high ground defender yang dimiliki dari tim Liquid. Kali ini agak cukup minus. Jadi bisa dibilang mereka agak harus lebih cepat menyelesaikan satu momentum mereka. Tapi dibalik itu semua Moeza berhasil mendapatkan satu buah Fabian tapi mundur ke arah belakang. Semua jawaban mereka kehilangan satu dari seorang Moeza. Aktif dari Skypiece dimiliki dari seorang YesKiel. Membalaskan kembali yang dimiliki para pasukan dari tim United Red. Masuk terlebih dalam dan pakai Wede. Gagal dan disit. Kapten Q ready to take off. Yang damage-nya masih belum maksimal. Masih bisa di-defend. Tapi korbannya ada 2 nyawa dari Dewa United Gold. Yang tadinya gue pikir bakal ketarik ternyata nggak goyang, Om. Oke, ada Restan Moeza ya yang harus tumbang. 2 lini depan lah bisa dibilang untuk Dewa juga. Dan so far tim Liquid mereka masih bisa bertahan. Dan ini harus hati-hati loh. Kalau kita melihat Dewa, mereka nabrak seperti tadi dan lagi ada crossbow of tank yang kebuka. Late game-nya ini bisa dipegang dengan si Kyo nanti. Iya, ketika damage udah cukup ya. Yap. Karena kan damage dia belum cukup kan, masih kurang 1 lah. 1 item lagi dan Satu itu pun item. terpaksa Rose Gold. Rose Gold yang damage-nya nggak gede sebenarnya. Mungkin kalau penetrasi udah ada di Malefic Gun, satunya lagi Windtalker. Oke. Attack speed atau Atau Biodi? Tapi satu hal juga yang mereka harus tahu kalau YesKiel kali ini benar-benar cukup menyakitkan karena Skypiece-nya aktif. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Dewa memasang mundur ke arah belakangnya. Purify berhasil ke-trigger. Para pasukan dari tim Dewa mereka dibalik-kembalikan crossbow of tank. This is Captain Q ready to take off. Ternyata mundur ke arah belakang, menuju ke arah seorang Maybe. Target utama mereka dan Duel of Dragon Maybe tercatat. Ini bencana menit ke-15. Mereka langsung fokus menuju ke arah mid lane. Membuat para pasukan dari tim Dewa memastikan mereka tidak boleh ada yang maju lebih dalam lagi. Dan satu sosok Q diperintahkan untuk turun melakukan defensive terhadap base mereka. tapi hati-hati ya. Bukan berarti gak ada damage. Masih ada Okta. Okta juga nih second striker yang sangat-sangat bisa nih ngedeal damage dengan item-item yang udah jadi juga. Dan kita melihat dari Lord yang mungkin bisa di setup tanpa adanya Fabian. Apakah tim Liquid masih berani? Ya ini cuma pancingan ya buat Lordnya ya. Dan aku lebih concern ya itu tadi. Crossbow of tank yang selalu bisa mengudara. Dan kita melihat hal tersebut terjadi berulang kali. Res punya Winter Crown. Tapi buat yang lainnya mungkin yang tidak punya Winter Crown nih. Yang bisa menjadi target demi target untuk Q. Mentalnya ke Okta lagi ya. Kalau dari tadi mentalnya nggak ke Okta enak tuh. Dapat ya pasti ya. Dapat pasti damage-nya, Om. Mau nggak mau harus buka Order Brilliance sih. Aha. Dan itu ngebuang soft skill banget. Ketika dia lagi Darkening, dia nggak bisa langsung buka Order Brilliance juga. Oke. Pilihan ya berarti nanti buat Okta. Itu dia bawahnya pun lumayan bagus nih. Dewa, mereka bisa setup ke arah Lord. Iya, mereka bisa set up, apalagi kalau ngomongin ke arah sosok Crash ini bisa lakuin zoning out sih abis ini, Om. Oke, Ara juga punya Winter Crown sekarang. Bakal bisa nge-upshop dulu beberapa damage sebelum menggunakan Winter Crown. Fabian harus punya juga sih. Oh, takutnya Oktanya nih yang di-trigger dengan Ara. Oke, Wede. Console Gaming telah disiapkan. Wesa menjadi target utama dan di depan sana crossbow tank. Langsung berhasil mendapatkan Wesa menuju ke arah belakang. Ray menjadi target utama bersama dengan seorang Maybe. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi Fabian. This is time dan ketangkap begitu saja. Res. What a play from Res. Sangat baik sekali. Satu tembok first break-nya berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid mereka ter-shutdown. Dan kali ini mereka mendapatkan
mendapatkan Lord tanpa ada WD, tanpa ada Aran, tanpa ada Favian. Mampukah mereka bertahan? Omawa dan juga Lim. Masih dicoba sih harusnya. 3 melawan 2. Respawn time dari Widi memang sebentar lagi. Tapi mereka akan kasih pressure di depan base dari tim Liquid ID. Ya, ini masih bisa defense pasti ya, karena respon untuk pemain-pemain tim Liquid juga. Lihat bagaimana respon dari Dewa akan menunggu juga Lordnya berjalan yang berarti full untuk tim bagi tim Liquid ID. Favian menurut gue juga harus bisa pakai Winter Crown sih. Gue lebih ke Immortal mungkin sih ya. Semua immortal aja ya. Karena kalau Winter Crown dia nggak bisa gerak juga. Jatuhnya akan ditungguin aja. Cuma initiate ke arah Moiza, gue suka sih tadi decision yang dilakukan Widi. Sebelum dia di-initiate lah duluan. Dan itu bagus banget loh Lin menurut gue. Iya itu makanya gue suka, tapi Lord sekarang udah mulai masuk. Oke, lihat dari sosok Yeskiel bakal coba ditendang dari arah belakang dan langsung mendapatkan satu penetrasi Widi. Hilang begitu saja, Friska yang kedua teman-teman berbeda kembali. Dan bahkan ini bencana. Tidak terjawab untuk bisa mempertahankan game kedua dan Dewa akhirnya mendapatkan game kedua dan membawa game ini ke game yang ketiga. 1-1 kali ini Dewa United mengejar dan menyamakan kedudukan. Bahkan tim Liquid dia kebingungan dengan draft yang sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh. Mereka gagal ternyata 1-1. Yap, aku kira siap dengan Lunox, tapi ternyata mereka harus tumbang di tangan Lunox. Okta kembali menunjukkan bagaimana Lunox ini bisa menjadi second striker, tidak hanya bergantung kepada Goldmanan untuk bisa melakukan follow up terhadap Kalea. Tapi gagal tutor ya. Gagal. Sepertinya bukan tutor di Kyo, tapi memang 1-1. Yang presentasinya kecil sekali sekarang. Ya, win rate-nya ya. Belum ada kemenangan berarti dari match kali ini. Tapi masih ngelawan. Ya, yang ini crossbow attack-nya banyak soalnya. Dan ini dia, lihat Omawa. Res sih, tapi momennya gila banget Res. Di sini juga Res dan Favian ditangkap Res. Iya gila. Res bagus banget untuk menangkap sosok dan serang Favian dan bahkan lihat di depan sana. Lihat apa yang bisa dilakukan Q di depan ramenya para pasukan anak Dewa. Bisa apa Q gue tanya? Tapi gue suka sih konsepnya. Maksudnya gini, ketika Res yang nggak bisa initiate, ya tunggu aja udah. Tunggu mereka yang masuk dan counter setup. Tapi ya itu dia draft yang dibutuhkan juga untuk Dewa. Ya. Main pick off, maksimalkan Kaleanya, di belakangnya Beatrix dan juga Lunox yang sudah siap tadi. Dan bahkan kalau misalnya Omawa lihat bisa tadi di sana ya. Res itu padahal udah sekarat. Dia targetnya